Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Ken Arok, keberadaan kerajaan Singosari. Setelah Ken Arok dapat membunuh Raja Kediri yang bernama Kertajaya, Ken Arok kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Kerajaan Singosari. Ken Arok yang awalnya berasal dari desa Pungkur, daerah Gunung Kawi, pada masa mudanya Ken Arok hidup sebagai perampok. Berkat bantuan seorang pendeta Dangyang Loh Gawe, Ken Arok kemudian dapat bekerja di rumah Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Kecantikan istri Tunggul Ametung menjadikan Ken Arok tertarik kepada Ken Dedes. Kemudian muncul niat Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok pun kemudian berhasil membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, yang saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung. Anak itu setelah lahir kemudian diberi nama Anusapati. Ken Arok kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa Tumapel di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Ken Arok berkeinginan menjadi raja besar. Kesempatan itu muncul ketika terjadi perselisihan antara kaum Brahmana dengan Raja Kertajaya. Beberapa pendeta diperlakukan tidak baik oleh Kertajaya yang terkenal dengan nama Dandang Gendis. Banyak kaum Brahmana kemudian datang dan memohon perlindungan kepada Ken Arok. Akibatnya terjadilah perselisihan antara Kediri dengan Tumapel. Pada tahun 1222 terjadi perang antara Kediri dan Tumapel. Pasukan Kediri kemudian berhasil dikalahkan oleh Ken Arok dalam pertempuran di Ganter. Dalam pertempuran itu Kertajaya terbunuh. Dengan kemenangan itu Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari dan langsung menobatkan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Singosari. Ken Arok pun kemudian mendirikan dinasti Rajasa. Ken Arok kemudian berkuasa dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi yang berkuasa dari tahun 1222 sampai dengan tahun 1227. Kehidupan istana Singosari kemudian diwarnai pembunuhan berantai yang berlatar belakang dendam di antara keluarga kerajaan. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati, anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Ken Arok kemudian dimakamkan di Kagenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Singosari. Anusapati kemudian memerintah dari tahun 1227 sampai dengan tahun 1248. Setelah 21 tahun berkuasa sebagai raja, Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjaya, putra Ken Arok dengan Ken Umang itu kemudian menjadi Raja Singosari. Akan tetapi, Tohjaya hanya berkuasa beberapa bulan saja di tahun 1248. Karena Tohjaya kemudian dibunuh oleh anak Anusapati yang bernama Ranggauni dan keturunan Ken Arok lainnya yaitu Mahesa Cempaka. Ranggauni kemudian menjadi Raja Singosari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana yang berkuasa dari tahun 1248
sampai dengan tahun 1268. Maesa Cempaka yang telah membantu merebut kekuasaan diangkat menjadi pejabat kedua terpenting di kerajaan dengan gelar Narasingamurti. Maesa Cempaka memiliki putra bernama Dyah Lembutal. Dyah Lembutal itu memiliki putra bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya itulah yang nantinya menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Di tahun 1254, Ranggauni yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana kemudian mengangkat Kertanegara sebagai Yuwaraja dengan maksud mempersiapkan Kertanegara sebagai raja besar. Sri Jaya Wisnuwardana kemudian diganti oleh Kertanegara yang berkuasa dari tahun 1268 sampai dengan tahun 1292. Raja Kertanegara adalah penganut agama Buddha Mahayana sekte Tantrayana aliran Kalacakra. Pada tahun 1275 dan tahun 1292, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Tahun 1284, Kertanegara dapat menguasai Bali, dan tahun 1289, Kertanegara dapat menguasai Jawa Barat. Dalam perkembangannya, kerajaan Singosari kemudian bermusuhan dengan Cina, karena Kertanegara mengambil sikap tegas menolak tunduk kepada Cina dengan memotong telinga utusan Kaisar Kubilai Khan yang bernama Mengki. Akibatnya, Kaisar Kubilai Khan marah dan kemudian mengirim pasukan untuk menghukum Singosari. Akan tapi sebelum pasukan Cina sampai ke Jawa, pada tahun 1291, kerajaan Singosari diserang oleh Jayakatwang, keturunan Kertajaya, yang berusaha menegakkan kembali kerajaan leluhurnya yang dulu dikalahkan oleh Ken Arok. Akhirnya dalam penyerangan itu, tahun 1292, Raja Kertanegara terbunuh. Dengan begitu, berakhirlah kekuasaan kerajaan Singosari. Itulah cerita mengenai Ken Arok, keberadaan kerajaan Singosari. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.